Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini Removie akan mendongengkan film pendek berjudul Paris tahun 2011. Oke, segera siapkan cemilan, minuman panas atau dingin, manis atau tawar. Dan langsung saja, kita buka pintu teaternya. Suatu malam, pada sebuah rumah di Australia terdengar suara amukan seorang wanita. Tidak berselang lama, terlihat seorang pria dengan panik keluar dan mengunci pintu rumah tersebut. Akibat ada sesosok zombie yang berusaha menyerang dia di halaman, pria ini pun tidak sengaja menjatuhkan satu kaleng makanan ketika mencoba masuk ke dalam sebuah gudang. Kendati dia berhasil masuk dan mengunci pintu, namun lengan sang zombie yang menjulur ke dalam menyebabkan pintu gudang tidak dapat tertutup dengan sempurna. Oleh sebab itu, dia mengambil sebuah sekop dan berusaha memisahkan lengan tersebut. Malang bersamaan dengan lengan sang zombie yang terlepas, kunci pintu gudang juga ikut patah. Pada hari ketiga, setelah membagi suplai makanan dan minuman yang sangat terbatas, pria bernama Davis ini mencoba melihat foto seorang wanita yang ada di ponsel dia, sembari memikirkan wanita di dalam rumah sebelumnya. Di hari kelima, dengan suplai makanan yang semakin menipis, Davis melihat kaleng makanan yang terjatuh di luar gudang. Hanya saja semakin banyak pula zombie yang memenuhi halaman. Alhasil Davis segera membongkar gudang untuk mencari sejumlah benda dan merakit sebuah alat yang dapat digunakan menarik kaleng makanan tadi. Lantas dari lubang pintu yang dia buat, Davis berusaha meraih kaleng makanan tersebut. Awalnya usaha ini berjalan lancar. Naas tiba-tiba sesosok zombie menginjak alat yang dia gunakan dan menimbulkan kegaduhan, sehingga zombie-zombie lain ikut berkumpul mengerumuni pintu. Di malam hari, Davis melihat lagi pesan terakhir dari sang kekasih yang meminta dibawakan makanan. Namun hal ini justru membuat penyesalan dia bertambah lantaran tidak dapat berbuat apa-apa. Pada hari ketujuh, dengan hanya tersisa satu kaleng makanan lagi, tiba-tiba hujan turun. Merasa cukup lama tidak mandi, akhirnya dengan semangat Davis bergegas menjebol atap, lalu menggunakan air hujan tersebut untuk membersihkan diri sekaligus menampung dalam sebuah botol. Dengan pikiran yang sudah mulai jernih, Davis menyiapkan sebuah senjata, kemudian meneriaki para zombie dari lubang pintu yang dia buat. Begitu para zombie berkumpul, Davis pun menyerang dan menghabisi semua zombie tersebut tanpa ampun. Selanjutnya, Davis mencoba membuka pintu, tapi kunci yang patah serta lantai yang licin berlumuran darah menyebabkan usaha Davis menjadi sia-sia. Akibat hal ini, Davis yang merasa sangat frustasi akhirnya mengamuk dan menghancurkan barang-barang di dalam gudang. Di malam hari, dengan rasa putus asa, Davis kembali memandangi foto sang kekasih di ponsel yang sudah pecah akibat amukan dia tadi. Parahnya baterai ponsel itu juga habis, di mana Davis tidak memiliki charger. Sejurus kemudian, terlihat sesosok zombie datang memukbang tumpukan tubuh zombie yang ada di depan pintu. Pada malam berikutnya, di mana hujan kembali turun, Davis memiliki ide untuk keluar dari atap. Kemudian di hari ke-9, Davis melempar seutas kabel ke kerangka atap. Lalu dengan bantuan sejumlah barang yang dia susun, Davis mencoba untuk memanjat. Sampai di atap, Davis secara perlahan menurunkan beberapa peralatan pertukangan yang dia bawa ke sisi gudang, lantas menyambungkan kabel untuk menyalakan alat-alat tadi. Mendengar suara, para zombie pun teralihkan. Kesempatan ini Davis gunakan untuk melompat dari sisi lain gudang. Malang lompatan yang cukup jauh ini menyebabkan kaki dia terkilir. Namun demikian, dengan sekuat tenaga Davis berusaha kembali ke dalam rumah. Di sini dengan perlahan Davis memeriksa setiap ruangan. Lantaran tidak menemukan sang kekasih, maka dia mencoba memanggil. Rupanya dari sudut ruangan, kekasih Davis yang sudah menjadi zombie muncul dan langsung berhamburan menyerang dia dengan sangat liar. Sehingga dengan sangat menyesal pula Davis terpaksa harus menghabisi kekasih dia tersebut.
Setelah pertarungan dan merasa kelaparan, Davis segera mengisi perut. Dari situ dia mengambil kunci mobil. Setelah memastikan kondisi di luar aman, Davis bergegas menuju ke mobil. Naas dalam perjalanan, tanpa diduga Davis dihabisi oleh survivor lain yang langsung merebut suplai dan meninggalkan tubuh Davis begitu saja. Jadi mungkin begitulah kenyataan kalau memang wabah zombie benar-benar terjadi. Oke, Mimin akan lanjutkan pada film pendek zombie kedua berjudul Zombie Hagen 2014. Terlihat kondisi sebuah kota di Denmark yang sudah sangat sepi. Pada beberapa sudut kota, sejumlah zombie berjalan dengan tersiok-siok. Di sudut lain dari kota, seorang gadis dengan waspada menyusuri kota yang ternyata juga sudah berantakan. Cukup jauh berjalan, gadis bernama Laura ini mencapai alun-alun kota, di mana terdapat sangat banyak foto serta surat yang ditempel pada papan-papan yang bertebaran di lapangan. Lantas dengan teliti Laura mencari foto seseorang, hingga tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok zombie yang bangkit. Melihat kondisi zombie yang sangat memprihatinkan dan tidak mungkin mampu mencelakai dia, maka Laura memutuskan untuk tidak menghabisi zombie tersebut. Sekian lama mencari, akhirnya Laura menemukan foto selfie seorang pemuda bernama Mikael bersama dirinya. Setelah membaca isi surat yang ditinggalkan, Laura bergegas menuju alamat yang disebutkan. Beralih pada seorang pemuda bernama Helton yang sedang bersepeda menuju alun-alun kota. Di tengah papan-papan foto, dia mendapati zombie yang berpindah tempat, sehingga curiga ada seseorang yang menarik perhatian sang zombie. Mungkin karena tidak pernah berbicara dengan manusia, maka Helton bertanya pada zombie yang tentu saja tidak dapat memberikan jawaban ini. Untuk itu Helton segera memeriksa papan-papan di sana satu persatu. Tidak jauh dari situ, Helton menemukan sebuah foto yang hilang. Sembari mencoba mengingat, akhirnya Helton sadar kalau di sana sebelumnya ada foto sepasang kekasih. Helton berpikir sang pemuda datang untuk mencari sang kekasih. Kemudian di dekat kakinya Helton menemukan botol minuman yang masih berisi. Setelah melihat orang-orang yang ada di papan itu berkumpul pada sebuah tempat perlindungan, Helton pun memutuskan pergi ke sana. Pada waktu yang sama, Laura sampai ke sebuah stadion bola yang dijadikan tempat penampungan, namun terlihat sudah sangat sepi. Sampai di gerbang, dia menemukan tubuh orang-orang yang berserakan dan ada seseorang yang berdiri menghadap ke dinding. Oleh karenanya, Laura mencoba memanjat. Sayang rupanya orang yang berdiri tadi adalah sesosok zombie, sehingga terpaksa harus Laura habisi. Di bawah stadion kecil, Laura mendapati tenda-tenda penampungan yang juga tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan. Ketika naik ke stadion utama, Laura begitu tersentak melihat ribuan zombie yang memenuhi lapangan bola. Keinginan yang sangat kuat untuk menemukan sang kekasih membuat Laura nekat berteriak memanggil nama Mikael. Hal ini sontak membuat zombie-zombie yang tadinya dia menjadi aktif dan mulai berduyun-duyun bergerak ke arah dia. Malang saat akan pergi, ternyata para zombie dari stadion kecil bermunculan menghadang, sehingga pertempuran tidak dapat dihindari. Dalam kondisi terjebak tanpa diduga dari kejauhan, Helton menolong Laura. Kesempatan ini Laura gunakan untuk melawan sekaligus berusaha menyelamatkan diri. Setelah berhasil lolos, keduanya bertemu di tengah lapangan. Helton mengajak Laura untuk segera pergi akibat para zombie semakin mendekat. Namun Laura menolak dengan alasan belum menemukan sang kekasih. Mendengar itu, tanpa mau memaksa, Helton pun memberikan sebuah senjata dan meminta Laura menyisakan satu peluru untuk diri sendiri. Sejenak berpikir, akhirnya Laura memutuskan untuk mengikuti Helton menembus ribuan zombie di tengah lapangan itu. Sampai di gerbang, Laura bergegas memanjat. Naas ketika Helton akan memanjat, sesosok zombie bangkit dan menarik kaki dia, serta berusaha untuk menyerang. Malangnya lagi, peluru Laura juga habis. Beruntung dari tas Helton, dia menemukan sebuah magazin. Tapi manakala akan menembak, Laura langsung terdiam mengetahui sang zombie adalah Mikael. Melihat para zombie berdatangan, akhirnya terpaksa Laura harus menghabisi kekasih dia tersebut, sehingga Helton berhasil menyelamatkan diri. Dari situ Helton mengajak Laura ke rumah sang ibu yang terlihat cukup mewah dan aman. Menurut Helton, dia memiliki suplai makanan yang cukup karena di kota itu dia hanya tinggal seorang diri, sehingga semua toko sudah dia kuasai. Helton kemudian menceritakan bahwa setelah wabah terjadi, dia dan ibunya bersembunyi seolah tidak ada siapa-siapa di rumah itu, sehingga mereka selamat dari serangan para survivor yang ingin menjarah.
Namun ketika bau makanan busuk di rumah sudah tidak tertahankan, Helton memutuskan untuk membuka jendela dan menghirup udara segar di luar. Saat kembali ke rumah, dia melihat jejak kaki yang mengarah ke kamar sang ibu. Ternyata di sana ada sesosok zombie kecil yang telah menghabisi ibunya. Hanya saja zombie kecil itu langsung kabur, sedangkan sang ibu bangkit menjadi zombie dan terpaksa harus dia habisi. Laura lantas menceritakan bahwa kedatangan dia ke kota itu adalah mencari Mikhail yang tak kunjung pulang. Saat di gerbang stadion tadi, Laura sempat berpikir untuk melepaskan Mikhail dan membiarkan Helton diserang. Tapi dia memutuskan memilih untuk menghabisi Mikhail, sehingga meminta Helton berjanji melakukan hal yang sama kepada dia. Pembicaraan kedua muda-mudi yang kesepian ini akhirnya menjadi semakin hangat. Singkat waktu saat Laura sedang mandi, secara perlahan gorden bergeser. Lalu dengan mengejutkan, Helton menutup pintu, di mana rupanya sesosok zombie sudah berdiri di hadapan Laura dan langsung menyerang dia. Sementara di luar, Helton hanya mendengar jeritan Laura. Di sini berarti Helton berbohong tentang ibunya yang sudah dia habisi dan sengaja mengajak Laura ke rumah untuk dijadikan sebagai makanan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu.